Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya dipertemukan kembali kepada bulan yang agung. Bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin di penjuru dunia, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita selalu haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, sahabat beliau, keluarga, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya sangat senang sekali dapat menyapa kembali dengan pemirsa sekalian yang menonton channel ini di segmen Dahsyatnya Ramadanku pada Tausiah bersama Al-Hamid Channel. Mari kita isi waktu berharga kita dengan memperbanyak ilmu, menambah dan memperkuat iman, juga memperkuat tekad kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih taat untuk beribadah kepadanya. Bulan Ramadan, setelah nanti kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menjaga lisan, pandangan, menahan amarah, sampailah kita kepada hari yang dinanti-nantikan, yaitu yang akan kita bahas pada segmen kali ini, yakni Idul Fitri. Yang harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing adalah Idul Fitri yang selalu kita rayakan setiap tahun, apakah menjadikan kita pribadi yang lebih baik? Apakah kita berhasil mengevaluasi diri? Ataukah hanya sekedar menjadi hari tradisi yang seremonial? Kita akan bagi segmen pada kali ini menjadi 5 bagian. Dan keenam adalah kesimpulan. Ini adalah bagian pertama. Mohon disimak pemirsa yang dirahmati Allah. Secara bahasa, Aid berarti adalah kembali, titik balik, dan fitri berasal dari kata fitrah yang artinya suci, sebagaimana sucinya manusia ketika pertama kali diciptakan. Maka Idul Fitri bermakna kembalinya manusia kepada fitrah kesucian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Idul Fitri bukan sekedar penanda berakhirnya kita berpuasa, akan tetapi momentum pengampunan dosa dan muhasabah diri. Ini adalah hari spiritual, bukan hanya seremonial belaka. Idul Fitri adalah hadiah penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah penting ini tidak semata-mata diberikan otomatis kepada semua orang, melainkan hanya bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh menjalani ibadah bulan Ramadan. Kepada mereka yang bisa menjaga hawa nafsunya, seperti menahan amarah, menahan lapar, dahaga, menjaga lisan, juga pandangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ramadan, terkhususnya momen Idul Fitri adalah hari kemenangan. Biasanya kita mengharapkannya seperti itu. Jadi kemenangan dalam Islam bukanlah kemenangan yang diraih secara fisik, namun juga spiritual. Kemenangan spiritual yang sejati adalah ketika seseorang dapat menumbuhkan jiwa, menundukkan hawa nafsunya, dan menjadikan ketakwaan sebagai
pengendali hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga hawa nafsunya, menyucikan jiwa. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Bulan Ramadan adalah medan perjuangan dan Idul Fitri adalah hari evaluasi. Hari evaluasi yang mana kita perlu mengevaluasi 3 hal ini. 1, apakah puasa kita berhasil menjadikan kita lebih jujur? 2, apakah sholat kita berhasil menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan rendah hati? 3, apakah Al-Quran yang selalu kita baca di bulan tersebut berhasil mengubah perilaku kita, akhlak kita menjadi lebih baik? Jika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, akhlak kita lebih baik, lebih peduli, lebih jujur, lebih sabar, maka Idul Fitri tadi adalah kemenangan kita yang sejati. Namun jika setelah Ramadan berlalu kita tanpa ada perubahan, maka kita patut bertanya, kemenangan apa yang kita rayakan saat itu? Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu tantangan umat muslim terbesar di era sekarang ini adalah terkikisnya nilai-nilai spiritual, keagamaan, ibadah menjadi sekadar rutinitas atau tradisi. Idul Fitri yang kita lihat baru-baru ini seringkali hanya dimaknai sebagai hari mudik, hari kita mendapatkan baju baru, hari makanan berlimpah, dan hari saling mengirim chat massal. Semua itu tidak salah, bahkan sebagiannya dibolehkan dalam agama karena bernilai sosial. Namun masalah muncul ketika substansi spiritualnya hilang. Ironisnya di hari yang seharusnya menjadi simbol pengendalian diri justru terjadi flexing, pamer kemewahan, pemborosan berlebihan, lalai dari sholat karena kumpul-kumpul dengan teman-teman dan keluarga, lisan kembali dipenuhi ghibah dan dusta. Maka Idul Fitri yang seharusnya menjadi hari kembali kepada kesucian justru menjadi hari kembali kepada hawa nafsu. Islam bukanlah agama yang menentang atau menolak tradisi. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menghargai tradisi itu jika sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Seperti halnya bersilaturahmi, saling memaafkan, berkumpul bersama keluarga, semua itu termasuk dalam nilai Islam yang luhur. Namun tradisi harus menjadi sarana, bukan tujuan. Silaturahmi tanpa keikhlasan hanya menjadi formalitas. Dan bermaaf-maafan jika tanpa adanya perubahan akhlak hanya akan menjadi lip service. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitrah bukan hanya tentang kesucian, tetapi juga komitmen untuk tetap berada di jalan Allah. Istiqomah namanya. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menganggap Ramadan sebagai satu-satunya bulan yang harus dipenuhi dengan ibadah, lalu melalaikan bulan-bulan selainnya. Padahal Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang menciptakan bulan Rajab, Muharram, Safar, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lain. Jadi ciri diterimanya amal Ramadan kita adalah istiqomah setelahnya. Jika Ramadan kita rajin sholat malam, apakah setelah Ramadan kita masih melaksanakannya? Jika di Ramadan kita dekat dengan Al-Quran, selalu membacanya, apakah setelah Ramadan kita
tetap membuka dan membaca Al-Quran tersebut? Jika Ramadan kita dapat menahan amarah, apakah setelahnya kita kembali mudah tersulut? Itu yang harus kita tanyakan, permisa. Jika tidak ada kesinambungan atau keistiqomahan tadi, maka kita harus khawatir bahwa Ramadan yang kita jalani hanya meninggalkan rasa lapar dan dahaga, bukan ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri juga mengajarkan dimensi sosial yang mendalam. Sebut saja di dalamnya ada zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan kepada kita bukan tanpa alasan. Ia adalah simbol bahwa ibadah kepada Allah tidak boleh melupakan kepedulian sesama manusia. Zakat fitrah membersihkan jiwa orang yang berpuasa dan mencukupi kebutuhan fakir miskin agar mereka turut merasakan kebahagiaan Idul Fitri sama seperti kita. Maka kemenangan sejati bukan hanya tentang ketika kita merasa bahagia, tetapi apakah kehadiran kita juga membuat orang di sekitar kita juga bahagia. Islam mengajarkan bahwa kesalehan pribadi harus mengakar dan berbuah kepada kesalehan sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kita dapat pada segmen kali ini adalah Idul Fitri harus menjadi hari muhasabah diri, hari introspeksi diri, hari menimbang ulang perjalanan spiritual kita. Tanyakan pada diri kita beberapa pertanyaan ini. Apakah aku lebih dekat kepada Allah dibanding tahun lalu? Apakah akhlakku lebih baik dari sebelum Ramadan? Apakah aku menjadi pribadi yang lebih jujur dan lebih bermanfaat? Jika jawaban pada diri kalian iya, bergembiralah. Maka itulah kemenangan sejati. Jika belum, jangan kalian berputus asa. Idul Fitri juga berarti kesempatan baru untuk memulai kembali perubahan. Pemirsa sekalian, mari kita jadikan momen Idul Fitri sebagai hari kemenangan yang patut kita rayakan. Ingat, hari kemenangan Idul Fitri bukan menjadi tujuan atau titik akhir dari ibadah Ramadan kita. Semoga Idul Fitri di tahun ini membawa lebih banyak manfaat, membuat kita lebih baik lagi daripada Ramadan dan tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan tidak berhenti di sajadah saja, tetapi tercermin dalam akhlak, kejujuran, kepedulian, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada segmen kali ini. Semoga apa yang telah kita dengar, kita saksikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman, dan menguatkan tekad kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk lebih taat lagi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, terkhususnya di bulan Ramadan ini, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah kesucian dan istiqomah di jalan kebenaran. Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana shiyama. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.